Satu persatu mahkota bunga teratai mulai layu, dan biji teratai di bagian dalam juga tumbuh lebih besar seperti kristal merah. Setengah bulan kemudian, kelopaknya sudah rontok semua. Hansen tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan mereka berdua jika dia akan mengambilnya. Namun tiba-tiba terdengar jeritan burung. Seekor burung berwarna hijau dan kebiruan yang tampak seperti merak datang tiba-tiba tanpa tahu dari mana asalnya. Hansen dan Huin kemungkinan tahu kalau makhluk itu adalah makhluk super, mengingat dia tidak terlalu memperdulikan kehadiran rubah perak. Tidak lama suara raungan di lautan terdengar. Huin memandang laut dan menunjuk sesuatu. Dia melihat seekor lobster muncul dengan cangkang ungu yang panjangnya belasan meter. Melihat keadaan mereka, Huin pun dengan tenang berkata untuk mundur. Jika mereka dikepung, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk melawannya. "Rubah perak, ayo!" kata Hansen, takut jika rubah perak kekeh tinggal di sini untuk menjaga bunga teratai. Untungnya, rubah perak tidak terlalu keras kepala meskipun sangat menginginkan benih bunga teratai itu. Bersama dengan Huin, dia mulai lari ke arah dekat kaki bukit. Tak lama setelah mereka pergi, burung merak menukik ke tempat mereka tadi berada. Lobster itu juga datang ke darat dan naik ke bukit tempat bunga teratai berada. Pertarungan perebutan untuk teratai pun telah dimulai. Burung merak mulai berteriak ke lobster. Lobster dengan capitnya mulai meluncur ke arah burung itu. Burung merak membuka sayapnya, melebarkan bulunya seperti kipas. Di bawah bulu hijau dan bintik mata yang sempurna memancarkan cahaya kebiruan. Melihat cahaya biru itu, Hansen merasa pusing seperti akan pingsan. Namun tiba-tiba sebuah tangan menutup matanya Hansen. "Jangan melihat cahaya biru itu," kata Huin. Mereka pun mulai bersembunyi. Huin penutup mata dengan tangannya, sedangkan Hansen memejamkan matanya sambil menutup mata rubah perak imutnya dengan tangannya sendiri. Diam-diam, Hansen menggunakan jet skin untuk mengaktifkan kunci gennya. Dengan itu, dia bisa mengamati seluruh area dan merekonstruksi seluruh pemandangan tanpa melihatnya secara langsung. Lobster raksasa itu tampak mabuk sebagai respon terhadap cahaya biru dari burung merak. Melihat musuhnya terpengaruh begitu parah, burung merak menemukan celah untuk memulai serangannya ke cangkang lobster itu. Walaupun satu-satunya kerusakan yang dideritanya hanyalah goresan. "Apa yang harus kita lakukan?" kata Hansen bergumam pada dirinya sendiri. Mendengar itu, Huin menanggapi kalau tidak ada yang bisa mereka lakukan. Cahaya biru dari burung merak membuat orang lain pusing. Bahkan jika mereka menutup mata dan bergegas mengambil kelopak teratai, mata mereka tidak cukup kuat untuk menghalangi cahaya sepenuhnya. Dan bagaimana juga mereka bisa melawan dua makhluk super itu dengan mata tertutup? Hansen pun hanya terdiam. Namun tiba-tiba Hansen mencium sesuatu yang sangat menyenangkan dan menyadari bahwa itu berasal dari biji teratai. Rubah perak nampak ingin melompat keluar dari pelukan Hansen, dan hasratnya yang kuat untuk biji teratai sudah terlihat dengan jelas. Tapi ketika dia membuka matanya untuk melihat, terlihat sang rubah perak mulai pusing. Dengan sigap, Hansen mengangkat rubah perak imutnya agar tidak melihat cahaya biru itu lagi. Hansen terus saja mengamati pertarungan antara burung merak dengan lobster, sembari berpikir untuk mendapatkan biji teratai sebelum orang lain. Perasaan tidak enak melanda dirinya. Sebuah suara datang dari laut. Bahkan lebih banyak makhluk terbang datang dan menukik ke bawah, mengabaikan keberadaan makhluk super yang terkunci dalam pertempuran. Tetapi ketika mereka memasuki area yang terkena cahaya biru, mereka semua jatuh ke tanah. Tidak bisa menahan cahaya biru dari burung merak. "Mari kita mundur, terlalu bahaya di sini," kata Huin.
Setelah merenungkan apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu, dia menyerahkan rubah peraknya kepada Huin untuk membawanya keluar dari sini. Tapi rubah perak melompat menjauh, tidak ingin pergi juga. Tubuhnya bahkan tidak bisa berdiri tegak di bawah cahaya biru, hampir sama mampunya dengan lobster. Tiba-tiba Hansen melihat cahaya merah yang memancar terang di bukit. Cahaya merah bersinar ke langit melebar seperti mekarnya bunga. Saat burung merak hendak mematuk biji teratai, sebuah cahaya kristal darah tampak pecah mengenai paruh burung merak, membuatnya menjerit kesakitan dan kabur ke langit. Hansen membeku di tempatnya melihat bahwa benda yang tampak seperti kristal merah itu sebenarnya bukan biji teratai, tapi mereka adalah tawon merah berbentuk seperti batu permata rubi kecil dengan ujung sengat tawon yang mematikan. Hansen juga melihat tawon itu menembus cangkang lobster seperti sebuah peluru. Setelah lobster menahan serangan tawon, lobster itu memutuskan untuk mundur ke dasar laut. Lalu banyak tawon kristal darah terbang keluar dari teratai, menyerang semua makhluk yang ada di dekat mereka. Serangan mereka seperti sebuah peluru, bisa dibilang itu pembantaian sepihak. "Lari!" ucap Hansen sambil memegang rubah perak dengan tergesa-gesa. Setelah mereka sampai di tepi pantai, terlihat begitu banyak bangkai makhluk berserakan yang jumlahnya kematian tidak terhitung. Tiba-tiba Hansen melihat salah satu tawon menuju ke arah mereka, seperti meteor merah yang menyala-nyala datang dengan kecepatan yang menakutkan. Dengan spontan, Hansen berlari. Kekuatannya meningkat, jantungnya berdebar seperti guntur, dan inderanya mulai dipertajam dengan mengaktifkan gen pertama. Huin memperhatikan Hansen tidak lebih lambat darinya. Yang mengejutkannya, jika Hansen tidak membuka kunci gennya, tidak mungkin dia bisa mengikuti kecepatannya Huin. Tapi sekarang bukan waktunya untuk berhenti dan menanyainya. "Kita harus berpisah," teriak Hansen pada Huin. Seperti yang diduga, tawon itu berbalik mengincar Hansen dan rubah perak. Meskipun kecepatan Hansen sangat tinggi, tawon itu sekarang telah mengejar Hansen. Tawon pun melakukan serangan pertamanya dengan seluruh kekuatannya. Hansen menghindarinya sambil tetap mempertahankan kecepatannya. Tawon kristal darah itu sangatlah kecil, sulit untuk melacaknya dengan kecepatannya. Jika bukan karena indera ketujuh Hansen yang luar biasa, dia pasti sudah melepuh oleh sengatan tawon. Terlihat Huin ternyata sudah mencapai tepi laut. Ketika dia melihat Hansen dari kejauhan mengalami masalah dengan tawon, seketika itu Huin memanggil belati lemparnya. Namun karena tidak dapat melacak tawon itu karena kecepatannya, mustahil untuk menyerangnya. Huin memperhatikan Hansen. Huin tidak berpikir bahwa hanya dengan keahlian saja Hansen mampu menghindari serangan tawon itu. Itu lebih seperti Hansen memiliki kemampuan untuk memprediksi apapun yang direncanakan musuhnya. Segera Huin memanggil perisai darah dewanya dan pergi menuju Hansen. "Jangan mendekat!" teriak Hansen sambil melihat Huin yang mencoba untuk mendekatinya. Huin tidak memperdulikan perkataan Hansen. Malahan dia melempar perisai dari tangannya dan menyuruh Hansen untuk menghindar. Melihat kemana arah perisai itu berada di jalur tabrakan persis di mana tawon itu menyerang. Hansen dibuat terkejut saat menyadari seberapa baik Huin bisa memprediksi pergerakan tawon. Tetapi serangan tawon itu seperti peluru dan menembus perisai terlepas dari kokohnya perlindungan logamnya. Tawon itu tidak kehilangan momentum apapun dan Hansen masih berada di depan matanya. Pada saat itu, tangan Huin yang lain melepas belati lempar dan memukul sang tawon. Namun belati lempar itu hancur seketika setelah mengenai tawon dan belati itu tidak menghambat pergerakan tawon. Hansen pun mulai mengamati dan menganalisa makhluk itu. Hansen memperhatikan meskipun tawon itu tampak kokoh,
ada saat di mana dia melindungi bagian pinggangnya. Hansen berasumsi kalau itu mungkin bagian terlemahnya. Dengan tatapan aneh melintas di matanya, Hansen mendapatkan informasi dari Snow Charmer. "Apa yang akan kau lakukan?" teriak Hwin saat melihat Hansen berhenti. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat Hwin terkejut. Tawon itu tidak menyengatnya lagi, tetapi mencoba menghindari tangan Hansen yang bergerak begitu luar biasa seperti pisau dengan kecepatan kilat. Hansen mengayunkan tangannya secara horizontal menargetkan pinggang tawon, terus-menerus membuat Hwin kagum dengan Hansen. Setelah ada kesempatan, Hansen akhirnya bisa melompat ke laut. Benar saja, tawon itu tidak mengejarnya lagi, tidak seperti harimau putih yang terus-menerus menyerangnya walau berada di dasar laut. Setelah beberapa saat, Hansen dan Hwin sudah berada di atas paus. "Kau menyembunyikan dengan baik ya," ungkap Hwin menyindir. Hansen pun menjawab dengan nada agak mengejek kalau dia membuka kunci gennya karena terpaksa, di mana dia berada di momen hidup dan mati. Saat-saat putus asa membutuhkan tindakan yang putus asa juga. Hwin memutar matanya, tidak mampu mengumpulkan kekuatan untuk berdebat dengan Hansen. Hansen menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan bahwa dia sudah membuka kunci gennya. Hansen sangat berterima kasih kepada Hwin. Jika bukan karena serangan Hwin yang mengungkapkan titik lemah tawon, Hansen tidak berpikir dia akan berada di tempat dia sekarang. Mendengar itu, Hwin pun mengatakan bahwa armor darah dewa yang dia pakai sekarang menjadi miliknya. Jadi sekarang mereka impas. Memandangi pulau dan sudah tidak ada lagi teriakan atau jeritan yang terdengar, Hwin menanyakan apakah Hansen mungkin bisa mengalahkan tawon itu. Hansen pun menjawab kalau kecepatannya masih terlalu lambat untuk melawan tawon itu. Walaupun Hansen tahu titik lemahnya, tapi apa gunanya jika Hansen tidak bisa mengenainya? Di samping itu, tidak ada jaminan Hansen bisa membunuhnya jika Hansen berhasil mengenai titik lemahnya. Hansen yang menjawab pertanyaan Hwin, dia pun teringat saat melawan anak Golden Glower. Dia bahkan tidak bisa melukai matanya yang merupakan bagian terlemahnya. Hwin pun menghela napas. Dia mengerti bagaimana perasaan Hansen. Tiba-tiba, rubah perak melompat dari pelukannya Hansen, bergerak sangat cepat kembali ke pulau. Hansen pun ingin mengejar rubah peraknya, namun dicegah oleh Hwin yang khawatir dengan Hansen jika tawon itu sudah berkumpul dengan kawanannya. "Kamu tunggu di sini, aku akan kembali dan menjemputnya," kata Hansen langsung melompat ke laut. Hansen sudah berada di pulau. Dia tidak berencana mempertaruhkan nyawanya untuk rubah perak, tetapi Hansen menyadari rubah perak dengan baik. Dia tahu bahwa rubah perak juga tidak ingin mempertaruhkan nyawanya sendiri. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Hansen mengejar rubah perak dan menyadari bahwa dia sedang dibawa kembali ke tempat bunga teratai itu. Namun Hansen juga tidak ragu-ragu dengan cepat melanjutkan pengejarannya. Hansen menggunakan indera ketujuhnya, melihat keadaan sekitar, dan benar sudah tidak ada lagi tawon di pulau itu. Hansen yang sudah berada di bukit, sang rubah perak tanpa jeda langsung berlari ke arah tanaman teratai dan mengunyahnya semuanya dalam satu gigitan. "Beri aku sedikit," teriak Hansen meraih rubah perak. Hansen mencoba membuka mulutnya, sayangnya rubah perak sudah menelan semuanya. "Sialan kau, terlalu kejam, aku baru saja menyelamatkan hidupmu sebelumnya. Kamu sangat egois," kata Hansen kesal dengan rubah peraknya. Rubah perak seperti tidak memperdulikannya. Dia melompat sekali lagi, mengendus-ngendus tanah dan mulai menggali tanah berbatu dengan dua cakar di depannya. Dengan rasa ingin tahu, saat rubah perak terus menggali, Hansen melihat sesuatu yang berwarna putih. Hansen pun mulai menggali, sedangkan sang rubah perak sudah berada di bahunya.
Akhirnya, Hansen mendapatkan 3 akar teratai sebesar tangan bayi yang bersinar. Baunya pun sangat menggoda, membuat rubah perak yang ada di bahunya Hansen melompat turun dan meraih salah satu dari ketiganya. Segera ia mulai mengunyah akar itu dengan rakusnya. "Stop, yang tersisa ini adalah milikku. Kau sudah kenyang," kata Hansen sambil menghindari terkaman rubah perak yang ingin mengambil akar teratai yang tersisa. Setelah itu, malam pun tiba. Win telah sampai di tepi pantai. Dengan cepat, Hansen berlari mendekat untuk menemuinya dengan rubah perak di tangannya. Win pun menanyakan keberadaan tawon itu, tapi Hansen tidak tahu mereka ada di mana. Win juga menanyakan apa yang ditemukan rubah perak itu. "Dia menemukan tangkai teratai, tapi pada saat aku menyusulnya, si egois ini, dia sudah memakan segalanya. Dia tidak memberikan sedikit pun kepadaku. Jadi aku tidak tahu manfaat apa yang diberikannya," ungkap Hansen. Win tak percaya, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Tak lama, kemudian mereka kembali ke laut dan Win memanggil pausnya. Mereka pun mulai perjalanan berharap menemukan daratan. Tetapi setelah 5 hari kemudian, tiba-tiba suara aneh terdengar dari kejauhan. Hansen dan Win akrab dengan suara itu sebagai milik burung merak yang kabur. Teriakan makhluk itu adalah teriakan kesakitan dan penderitaan terkena racun tawon. Hanya dengan sedikit usaha, bahkan jika mereka tidak menerima jiwa binatangnya, maka dengan makan dagingnya sudah sangat bagus. Mereka akan jadi satu-satunya yang punya kekuatan dari makhluk super. Mereka pun berlayar lagi mendekati asal suara tersebut. Dari kejauhan, mereka melihat burung merak yang tampak sangat kesakitan dengan darah mengalir dari lukanya. Win memerintahkan pausnya untuk berhenti agak jauh dari burung itu. Dia tidak ingin mendekat dengan membabi buta. Meskipun makhluk itu terluka parah, makhluk itu tetaplah makhluk super, sehingga mereka memutuskan untuk menunggu beberapa hari di sana. Tidak lama setelah mereka merencanakan itu, laut di dekatnya mulai membentuk pusaran, dan dari pusaran itu, air laut tiba-tiba menyemburkan ombak setinggi beberapa puluh meter, seperti ada bom di dasarnya. Makhluk ungu raksasa dengan capit logam keluar dari bawah gelombang, dan targetnya bukan mereka, tapi burung merak. Lobster ungu raksasa itu tampaknya ingin membalas dendam pada burung merak yang terluka. Lobster itu menjepit sayap burung merak, membuat burung merak sangat marah. Dia memperlihatkan rangkaian bulu mata birunya dan menyinari area itu dengan cahaya biru yang memabukkan seperti sebelumnya. Sementara kedua monster itu bertarung, Win berbalik dan menutup matanya untuk menghindari efek cahaya biru. Begitu juga Hansen. Namun, Hansen masih bisa melihat pertarungan mereka berkat indera ketujuhnya. Lobster itu mencoba menyeret burung merak ke dalam laut dan menjepitnya. Yang bisa dilakukan burung merak hanyalah terus mematuk cangkangnya, tetapi tidak berhasil. Burung merak pun ikut tenggelam bersama lobster. Melihat kejadian itu, menurut Hansen ini adalah hal yang baik karena mereka tidak terburu-buru menyerang seperti yang mereka pikirkan sebelumnya. Jika mereka tidak mundur, mereka mungkin terbunuh oleh serangan lobster. Queen pun berbalik dan melihat ke laut dan mengatakan kalau mereka makhluk yang sangat mengerikan. Akan terlalu sulit baginya untuk melawannya. Berbeda dengan Queen, menurutnya Hansen itu justru bagus. Yang awalnya tidak punya kesempatan untuk membunuhnya, sekarang Hansen punya kesempatan. "Apa yang akan kamu lakukan?" tanya Queen mengerutkan keningnya saat melihat Hansen. "Tunggu di sini," kata Hansen sembari dia terjun ke dalam laut bersama rubah peraknya.